Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas langit sana. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, yang kelihatan oleh mata kepala manusia maupun yang tidak kelihatan oleh mata kepala manusia, baik itu dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di dasar kedalaman lautan, dan semuanya akan kembali kepada satu kalimat pencipta, la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat juga tak lupa kita ucapkan untuk manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini. Manusia yang kalau kita berbicara tentang sosok seorang ayah, maka dialah ayah yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang seorang suami, maka dialah suami terbaik untuk para istrinya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang sosok pemimpin yang paling baik, maka dialah pemimpin yang paling terbaik untuk umatnya. Manusia yang kalau kita mencocoki ibadah beliau, maka tidak perlu lagi kita mengkorek-korek contoh dari yang lainnya. Kalau kita ibadah yang kita kerjakan sama seperti yang beliau lakukan, meskipun berbeda dengan satu kampung, maka itu tidak membahayakan kita. Tetapi kalau amalan yang kita kerjakan ternyata berbeda dengan beliau, namun sama dengan satu kampung seluruhnya, maka itu akan membahayakan kita. Manusia yang menghabiskan usianya untuk mengurusi agama yang mulia ini, 23 tahun masa kenabian, 13 tahun beliau lalui di Mekah, kemudian dia diusir dari kampung halamannya dan berhijrah menuju kota Madinah. Beliau menghabiskan usianya di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya di dalam surah Al-Ma'idah, surah urutan kelima, potongan ayat ketiganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Manusia yang terbaik ini tidak asing lagi di telinga kita. Beliau bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita ingin memuji Allah dan memuji manusia yang terbaik ini, maka cukup sebenarnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di hari Ahad, tanggal 20 berapa jemaah? 26 Syawal. 26 atau 27? 26 Syawal 1445 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Mei 2024 Masehi. Itu berarti jemaah sekalian, kurang lebih sekitar 3 hari ke depan lagi atau 4 hari ya, tersisa Syawal. Maka bagi teman-teman yang belum menyelesaikan puasa Syawalnya, maka silahkan diselesaikan. Adapun yang sudah, maka pujilah Allah karena tidak ada
inci ketaatan yang bisa kita kerjakan, melainkan semua itu dari hidayah atau semua itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah sudah jalan tahun kedua kita mengkaji kitab ini dan masih di hadis yang ke-21 ya. Dan ini juga masih jilid satunya ya, masih ada jilid yang kedua syarahnya. Baik, ala kulli hal kita kemarin atau di pertemuan terakhir kita menyebutkan tentang apa yang dibahas terakhir? Kajian tematik kemarin ya. Ya sebelum Ramadan ini yang dibahas terakhir kita bahas hadis ini. Kita akan membahas tentang anjuran agar menghormati tetangga. Ya, hadis kelima di bab kedua, tetapi dia adalah hadis ke-21 dalam kitab Al-Jami'. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu sekaligus terjemahkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersumpah, la yu'minu 'abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, ini nanti kita jelaskan ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh apa kalau muttafaqun alaih? Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi kalau kita menemukan hadis yang disebutkan muttafaqun alaih, berarti periwayatnya adalah Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nama aslinya Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail, dan nama aslinya Imam Muslim adalah Muslim ibn Hajjaj rahimahumullahu taala. Baik, jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kalau ada sahabat yang baru yang belum disyarah atau belum disebutkan biografi beliau, maka kita mulai dengan mengkaji atau menyebutkan secara singkat biografi sahabat yang meriwayatkan hadis. Pertanyaannya, siapa tadi sahabat yang meriwayatkan hadis? Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Baik jemaah sekalian, Anas ibn Malik, nama dan nasab beliau bernama Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar al-Ansari. Sudah hafal nama beliau? Baik, Anas bin Malik. Iya, itu adapun kakek-kakeknya di berikutnya tidak perlu kalau ada yang hafal alhamdulillah ya. Tapi jemaah sekalian, kita ingin mengambil pelajaran dari ini bahwasanya orang-orang Arab itu mereka menjaga nasab mereka, dan mereka bahkan sampai hafal beberapa nama-nama kakek mereka. Beda dengan kita, ya kita mungkin paling cuma sampai kakek yang dihafal. Bapaknya kakek mungkin sudah kita tidak tahu, atau kakeknya kakek mungkin kita sudah tidak tahu. Baik, ala kulli hal, beliau jemaah sekalian, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. 10 tahun, usianya beliau 10 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pembantu atau kita ganti kata pembantu ya, karena
Khadim ya, khadim atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, laki-laki maupun perempuan memberikan hal-hal yang berharga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunya Anas bin Malik, nama ibunya Ummu Sulaim. Ya, nama ibunya adalah Ummu Sulaim atau biasa juga dikenal dengan Rumaisah. Ya, Ummu Sulaim atau Rumaisah radhiyallahu taala anha. Begitu beliau karena beliau tidak punya harta-harta yang berharga dan lain sebagainya, maka beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sambil membawa Anas di sampingnya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hadiahkan Anas ibn Malik ini, Anas ini putraku untuk menjadi orang yang melayanimu." Dan di usianya pada saat itu 10 tahun. Ya, 10 tahun usianya, masih kecil Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang masuk Islam di usia yang muda. Ya, di usia yang muda. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Anas bin Malik memang di usianya yang belum masuk 10 tahun sebelum hijrah ya, karena nanti hijrah Nabi baru genap 10 tahun. Beliau memang sudah sering diceritakan oleh ibunya bahwasanya ada di sana Rasul yang terakhir namanya Muhammad begini dan begini, sampai kemudian dia mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas memang menjadikan Nabi sebagai idolanya sebelum beliau bertemu, padahal usianya masih belum masuk 10 tahun. Coba perhatikan anak-anak kita sekarang. Siapa idolanya mereka? Baik, jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sekitar 10 tahun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sekitar 10 tahun dan meninggal di 10 Hijriah. Adapun guru-guru Anas bin Malik, pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau juga mengambil atau belajar hadis dari Umar bin Khattab, artinya belajar dari para sahabat-sahabat yang mulia, Muadz ibn Jabal, Abu Thalha Al-Ansari dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan murid-murid Anas bin Malik yang terkenal dari kalangan tabi'in seperti Muhammad bin Sirin. Ya, kita tidak asing dengan nama-nama ini. Muhammad bin Sirin, beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal kisahnya. Beliau membeli sebuah madu, lalu kemudian dimasuki tikus 1 ton madu, terpaksa dia buang semua 1 ton itu karena tidak mau menjual kepada kaum muslimin madu yang sudah dimasuki oleh bangkai tikus. Dikatakan kepada Muhammad ibn Sirin, "Ya Muhammad ibn Sirin, 1 ton madu yang engkau buang hanya gara-gara 1 ekor tikus." Kata beliau, "Saya tidak ingin menjual sesuatu yang dikhawatirkan menyakiti atau kemudian menzalimi kaum muslimin." Kata masyarakat, Muhammad ibn Sirin, tikusnya diambil kemudian dibuang, yang lainnya itu masih bisa digunakan. Kata beliau, "Saya tidak tahu bagian madu yang mana yang tidak tertulari bakteri." Lalu kemudian beliau hanyutkan di sungai bersama dengan pegawai-pegawainya. Ditanyakan lagi kepada beliau, "Kenapa engkau hanyutkan di sungai wahai Muhammad ibn Sirin?" Kata beliau, "Kalau saya tidak hanyutkan di sungai, saya khawatir orang-orang akan mengambilnya lalu kemudian menjual kembali kepada masyarakat yang lain." Ini diantara kisah yang terkenal dari Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, murid dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada muridnya bernama Thabit Al-Bunani, Qatadah bin Di'amah, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ini juga seorang tabi'in yang terkenal. Ketika beliau menggotong atau mengiringi jenazah ke kuburan, beliau kemudian senantiasa berzikir, ya, zikir-zikir yang umum yang tidak diikat dengan waktu tertentu. Beliau berzikir, lalu kemudian ada anak muda yang menanyakan kepada beliau, "Wahai imam, apakah ada tuntunan khusus berzikir ketika mengiringi jenazah?" Kata beliau, "Wahai anak muda, apabila jenazah yang digotong ini dia dihidupkan kembali, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membuang-buang waktunya tanpa ada zikir?" Kata anak muda yang
anak muda yang bertanya ini? Tidak mungkin, karena dia sudah tahu betapa berharganya waktu. Maka kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala kepada pemuda ini, jadikan engkau sebagai jenazah itu yang dihidupkan kembali. Artinya engkau mesti diberikan kesempatan untuk menggunakan waktu luangmu berzikir. Dan jemaah sekalian, bisa kita sambil berzikir Astaghfirullah, Astaghfirullah, Subhanallah, sambil mendengarkan orang lain bercerita. Begitu kita punya tanggapan, kita keluarkan lagi jawabannya dan lain sebagainya. Kita keluarkan tanggapannya. Tidak perlu dengan suara yang keras. Ya mungkin sambil lisan kita saja yang bergerak dan lain sebagainya. Kemudian juga muridnya Anas bin Malik seperti Az-Zuhri, Asy-Sya'bi dan tabi'in yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian, ibadah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Anas ibn Sirin, saudara dari Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, karena Anas radhiyallahu taala anhu ahsanan nasa salata fi as-safari wal hadar. Adalah Anas ibn Malik, beliau adalah manusia yang paling terbaik salatnya. Baik dia dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Maksudnya dari semua orang yang pernah dilihat oleh Anas ibn Sirin. Ya, Anas juga namanya ini, tetapi bukan Anas ibn Malik. Ya, beliau sempat juga belajar dari Anas ibn Malik. Beliau mengatakan bahwasanya Anas ini orang yang paling baik solatnya di antara semua manusia yang pernah dia lihat. Ya, karena memang Anas ibn Sirin ini tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau memuji ibadahnya Anas ibn Malik. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Anas ibn Malik." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah melihat ada orang yang salatnya sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi salatnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ini saksi dari Abu Hurairah atau persaksian dari Abu Hurairah. Artinya salatnya Anas sangat mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di situ? Tidak, jamaah sekalian. Tsumamah rahimahullahu taala, beliau berkata, Anas ibn Malik salat sampai kedua kakinya bengkak dan mengeluarkan darah. Disebabkan karena apa? Bitawuli qiyamihi, saking lamanya berdiri di solatnya. Dan itu juga yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bengkak-bengkak kakinya Anas, sampai mengeluarkan darah. Coba tarik ke kehidupan kita ini jamaah sekalian. Anak kadang-kadang berpikir, ya Allah, tidak ada seujung kuku yang bisa kita dapatkan dari ibadahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita baru setengah halaman dibaca oleh imam, Masya Allah. Kita di belakang, sudah ada yang batuk, ada yang ini semuanya gatal dan lain sebagainya. Tapi jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba kita kalau sholat sunnah, ya pada saat kita sendiri mungkin coba lebih dipanjangkan sholat kita. Ya, kalau mungkin berjamaah, saya tahu ada orang yang punya kesibukan ya. Maka kalau kita sholat sendiri jamaah sekalian, coba kita usahakan lebih panjang. Dan jamaah sekalian, setiap kali kita masuk ke sholat kita, tanamkan dalam hati, karena inilah saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya itu hanya menunggu waktu sholat berikutnya. Coba masukkan ke dalam hati hal itu jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya kita masuk ke keutamaan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan beliau, yang pertama, beliau didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunda beliau Ummu Sulaim atau Rumaisah itu jemaah sekalian, kalau kita mencari biografi wanita-wanita yang hebat itu, di antaranya itu ada Ummu Sulaim, ya, di antaranya ada Ummu Sulaim. Anak punya buku 52 ibunda para ulama, ya, dan itu masuk di antaranya ibunya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Namanya Ummu Sulaim. Beliau jemaah sekalian,
Beliau ketika menitipkan Anas ibn Malik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tujuannya supaya mendapatkan iming-iming dunia atau mungkin digaji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, tetapi ingin mendapatkan balasan yang lebih daripada itu. Beliau Ummu Sulaim membawa Anas dan mengatakan suatu hari, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ud'u li Anas, doakan untuk Anas, doakan kebaikan untuk Anas." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Allahumma akthir malahu wa waladahu." Ya Allah, perbanyak hartanya Anas dan perbanyak keturunannya Anas. Cukup sampai di situ? Tidak, jamaah sekalian. Antum juga kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya meminta dibanyakkan anak, dibanyakkan harta, tetapi minta keberkahan dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, "Wa barik lahu fima a'taitahu." Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anaknya Anas, dan berkahilah yang engkau berikan kepadanya. Dan ini jamaah sekalian bisa kita gunakan lafaz doa ini untuk kita pribadi. Misalnya kita berdoa, "Allahumma akthir mali." Ya Allah, perbanyak hartaku, wa waladi, dan perbanyak anakku, wa barik li fima atoitani, dan berkahi dengan apa yang engkau berikan kepadaku. Tidak bisa menggunakan bahasa Arab, gunakan bahasa Indonesia, dan itu boleh, ya, ini itu boleh. Ini keutamaan yang pertama. Beliau didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jemaah sekalian, doanya Nabi dikabulkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas ibn Malik dilapangkan rezekinya dan diperbanyak keturunannya. Nanti kita sebutkan berapa jumlah anaknya Anas ibn Malik. Ya, mungkin antum nanti akan kaget ya kalau belum pernah dengar sebelumnya. Anak juga waktu pertama kali mendengar itu, Masya Allah, bisa ya sampai sebanyak itu. Baik, itu keutamaan yang pertama, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita sebutkan jumlah anaknya ya. Yang kedua adalah dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan rahasia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jamaah sekalian, ada sesuatu yang diberitahukan kepada Anas, lalu kemudian sesuatu itu diminta oleh ibunya Anas. "Ya Anas, sampaikan kepadaku apa yang disampaikan oleh Nabi kepadamu." Kata Anas bin Malik, "Tidak wahai ibu," menunjukkan bahasanya ada rahasia penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya diberitahukan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kelebihan Anas yang ketiga, keutamaan Anas yang ketiga adalah beliau di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di urutan yang pertama Abu Hurairah, di urutan yang kedua Abdullah ibn Umar, di urutan yang ketiga Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata Asy-Syuyuti dalam kitab Alfiyahnya, beliau mengatakan wal mukatsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Summa yalihi Ibnu Umar, kemudian yang datang setelahnya adalah Abdullah ibn Umar. Summa Anas, kemudian Anas ibn Malik, kemudian Abdullah ibn Abbas, dan juga Aisyah radhiyallahu taala, Jabir bin Abdullah dulu, baru kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas ibn Malik, yang keempat Abdullah bin Abbas, yang kelima Jabir bin Abdullah, yang keenam adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 2286 hadis. 2286 hadis, dan beliau menempati urutan yang ketiga. Wafatnya beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau wafat di usianya 91 tahun. Jadi lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat berapa tahun usianya? 63 tahun.
Ya. Adapun Anas 91 tahun usianya baru meninggal dunia. Di athar yang lain disebutkan bahwasanya usianya Anas 103 tahun. Ya, jadi ada dua asar yang menyebutkan. Asar yang pertama menyebutkan bahwasanya 91 tahun dan yang satunya menyebutkan 103 tahun. Intinya jemaah sekalian, usianya Anas lebih panjang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan tentang memintakan doa untuk Anas ibn Malik agar hartanya dibanyakkan, dilapangkan dan juga anaknya dibanyakkan, itu dikabulkan oleh Allah. Jumlah anaknya Anas ibn Malik jemaah sekalian adalah 80 orang. Ya. Banyak atau sedikit? 80 orang. Ustaz, dari berapa orang istri Ustaz? Ini biasanya kalau istri yang dibahas hilang ngantuk. Tapi wallahu alam berapa istrinya Anas bin Malik, ya Ana belum sempat cek kan ya. Tetapi rasanya tidak cukup kalau satu ya. Kalau sampai 80 orang anak itu kayaknya bukan cuma satu, mungkin lebih. Nanti kita cari tahu ulang berapa istrinya Anas bin Malik karena Ana belum sempat cari. Dan jemaah sekalian, anaknya Anas bin Malik 78 orang laki-laki. Berarti berapa orang perempuan? Hanya 2 orang perempuan. Dan jemaah sekalian, ya, ini masya Allah ya. Kalau kita melihat keutamaan dari memiliki banyak anak itu, masya Allah. Kata Nabi SAW, idza matal insan, kalau anak manusia meninggal dunia, inqata amalu kullu, semua amalannya terputus, illa min salat, kecuali dari 3 hal. Yang diantaranya adalah waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bayangkan kalau ada 80 orang yang mendoakan kita, ya. Makanya jemaah sekalian, usahakan ya yang masih bisa melahirkan istrinya, ya silakan, jangan dibatas-batasi ya, jangan dibatas-batasi. Adapun yang belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah menguji hambanya kecuali pada batas kemampuannya, artinya masih sanggup insyaallah. Baik, ala melihat jemaah sekalian, ya, ini sekitar Anas bin Malik. Bagaimana dengan hartanya Anas bin Malik Ustaz? Baik, hartanya Anas bin Malik, kebun-kebunnya di zaman beliau, kebun-kebun orang lain itu berbuahnya hanya 1 kali 1 tahun. Tapi Anas bin Malik berkat pengabulan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kebunnya beliau dipanen 2 kali dalam setahun. Padahal orang lain hanya dipanen 1 kali 1 tahun, menunjukkan keberkahan pada harta Anas bin Malik disebabkan karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kurang lebih secara singkat Anas ibn Malik. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Ini di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah jemaah sekalian, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Kata singkatnya, demi Allah. Jemaah sekalian, Nabi tidaklah bersumpah kecuali apa yang akan beliau sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Jemaah sekalian, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bersumpah baru kita mempercayainya? Tidak perlu, ya, tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah baru kita percayainya. Meskipun beliau tidak bersumpah, kita akan percaya bahwasanya yang diucapkan adalah sesuatu kebenaran, karena beliau tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di hadis ini beliau bersumpah menunjukkan bahwasanya sangatlah penting yang akan beliau sampaikan. Apa yang akan disampaikan oleh beliau? Kata beliau, la yu'min, tidaklah sempurna imannya seseorang, abdun, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya. Ya, sampai dia mencintai tetangganya. Kama yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baik, berarti hadis ini menunjukkan atau menganjurkan kepada kita
agar kita mencintai tetangga kita persis seperti kita mencintai diri-diri kita. Baik, bagaimana kalau begini? Ada yang mengatakan, Ustaz, saya kan senang dengan minum khamar. Berarti tetangga saya juga harus minum khamar misalnya. Apakah itu yang dimaksud dalam hadis ini? Bukan, ya bukan. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mendengarkan hadis, coba kita kumpulkan hadis-hadis yang lainnya. Di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya lafaz khairun, ya. Seseorang tidaklah dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Contoh misalnya, kita buka usaha Pertamini, Pertashop, apakah istilahnya? Ternyata laris. Besok atau lusa tetangga kita depan rumah juga buka Pertamini. Kalau kita senang, berarti kita masuk ke dalam hadis yang mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya, kebaikan untuk dirinya. Tapi kalau ada perasaan jengkel dalam hati, maka jamaah sekalian, kita perlu banyak-banyak mengevaluasi diri. Jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu atau beberapa kisah yang kami dengarkan terjadi di Arab Saudi sana. Ada toko swalayan ya, atau kayak apa istilahnya, toko-toko campuran lah, jualan-jualan sehari-harian. Itu jamaah sekalian, di Arab Saudi tokonya sudah besar dan masya Allah pemiliknya ini, apa istilahnya kalau pemilik? Owner ya. Dia punya pegawai direktur dari yang mengelola toko tersebut. Ya, direktur yang intinya dia yang pemilik, kemudian ada di bawahannya seorang direktur yang diberikan amanah untuk mengelola toko tersebut. Ya, tentu di dalamnya lagi ada anggota-anggotanya. Kemudian jemaah sekalian berjalan beberapa bulan, tokonya ini masya Allah laris dan lain sebagainya. Begitu ternyata ada orang lain juga di depan tokonya yang berusaha untuk juga membuat toko yang sama seperti yang dijual yang dijual oleh orang ini. Maka direktur dari toko tersebut merasa, wah ini saingan ini harus dilaporkan kepada ownernya tadi, yang pemiliknya tadi. Tapi maka begitu sampai di pemiliknya, kata pemiliknya, alhamdulillah. Coba engkau datang kepada dia, tanyakan apa yang perlu kita bantu. Maka si direktur ini heran, loh ini teori bisnis dari mana ini? Harusnya kalau ada saingan, ya kita berusaha mungkin persulit dirinya dan lain sebagainya, atau kita mungkin tambah kualitasnya yang kita miliki supaya bisa mengalahkan dan menenggelamkan toko yang berikutnya ini. Tetapi ownernya mengatakan tidak. Antum datang ke sana, tanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan, kita bantu. Ya kita kalau dia butuh modal kita berikan pinjaman tanpa ada bunga. Maka diamalkanlah oleh direktur ini. Ternyata yang didatangi di sana heran juga, loh ini kok kami berusaha untuk menyaingi justru dia bantu kami dan lain sebagainya. Tetapi ini konsep dalam agama kita. Kita hendaknya mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Maka jemaah sekalian, dalam syariat kita tidak ada istilah iri kepada orang lain. Ya, tidak ada istilah iri kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasad, tidak boleh seseorang iri kecuali kepada orang yang diberikan harta, namun dia membelanjakan harta tersebut di jalan Allah. Itu baru boleh kita iri. Kenapa kita tidak bisa seperti dia membelanjakan harta di jalan Allah? Kemudian orang yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, itu baru boleh kita iri. Adapun kalau dalam urusan dunia, maka kita tidak akan meninggal dunia kecuali semua jatah rezeki kita ambil. Bukankah jemaah sekalian disebutkan oleh para ulama atau disebutkan kisah yang terkenal, ada seseorang yang jatuh ke sumur. Lalu kemudian semua orang sudah mengira orang ini akan meninggal dunia ketika jatuh di sumur. Ternyata diangkat dari sumur, dia dalam keadaan sehat walafiat. Begitu diberikan minum satu gelas air,
diminum 1 gelas air itu habis, baru kemudian dilihat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Tapi setelah minum 1 gelas air itu beliau meninggal dunia. Kata para ulama, coba lihat, karena rezekinya masih ada 1 gelas air, maka dia tadi ketika dikira akan meninggal dunia, ternyata dia belum meninggal dunia. Dikira akan umurnya panjang, tetapi dia justru meninggal. Disebabkan karena rezekinya masih ada 1 gelas air. Akan sampai kepada kita, mau tidak mau, rela tidak rela, pasti akan sampai kepada kita. Demikianlah rezeki jamaah sekalian. Baik, ala kulli hal, anjuran ini berbuat baik kepada tetangga. Ya, anjuran hadis ini berbuat baik kepada tetangga. Dan jamaah sekalian, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga bukan hanya pada hadis ini, tetapi juga disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, surah urutan keempat di dalam Al-Qur'an ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Ya, berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Tetangga di sini jamaah sekalian masuk diantaranya seperti antum, misalnya tetangga kamar antum. Ya, jangan kemudian mengganggu tetangga kita. Jangan mentang-mentang, Ustaz, ini radio, ini speaker saya yang punya. Kemudian antum setel dengan suara yang tinggi. Ingat, ada tetangganya antum. Ya, jangan sampai tetangga antum mau khusyuk untuk tidur misalnya atau lain-lain sebagainya, jangan diganggu ya, jangan diganggu. Kemudian juga misalnya sampah, ya, sampahnya kita jangan sampai kemudian mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Adapun tetangga, definisi yang masuk dalam kategori tetangga, sebagian ulama, karena memang berbeda pendapat di kalangan para ulama ya, yang mana yang termasuk tetangga. Sebagian ulama mengatakan bahasanya 40 rumah ke timur, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke utara, ke selatan, itu semuanya masuk dalam kategori tetangga. Itu semuanya kita hendaknya berbuat baik kepada mereka. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, mengatakan kepada Abu Dzar, kalau tidak salah ya, kalau engkau memasak, idza tabahta, kalau engkau memasak, fa'aktsir ma'aha, perbanyak kuahnya, lalu kemudian diberikan kepada tetangga. Ya, bayangkan kalau 40 tetangga ke samping kiri kanan, ya berapa banyak yang dimasak ya. Tapi ini pendapat para ulama tentang yang masuk dalam kategori tetangga. Sebagian ulama mengatakan tetangga itu adalah yang sama-sama kita berjamaah di masjid yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kompleks kita ada masjidnya, semua yang sholat di tempat itu, maka itu termasuk bagian dari tetangga kita. Ini juga pendapat di kalangan para ulama. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada model penafian dengan ungkapan tidaklah beriman. Tidak beriman seseorang hamba disebabkan karena adanya kewajiban. Apa kewajibannya? Harus berbuat baik kepada tetangga, yaitu menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya. Dan model penafian ini jamaah sekalian juga bisa kita lihat dari contoh-contoh hadis yang lain. Seperti misalnya ketika Nabi SAW bersabda, la imanan liman la amanata lahu wala dinan liman la ahda lahu. Tidaklah seseorang sempurna imannya bagi orang yang tidak amanah. Diberikan pekerjaan oleh atasannya, kerjakan proyek ini sekian, lalu kemudian dia berusaha untuk mengakal-ngakali, ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan kepadanya, maka dia tidak amanah. Ya, dia tidak amanah. Disuruh standby dari jam sekian sampai jam sekian, masih ada 15 menit, dia sudah keluar. 15 menit itu tidak amanah di dalamnya. Ya, dan seterusnya. Atau misalnya disuruh tidak boleh tidur, tetapi dia ternyata tidur. Bahkan jemaah sekalian, kalau antum misalnya kerja di tempat kerja, lalu kemudian antum mengatakan, daripada saya tidak ada juga aku kerja, mending saya baca Quran. Baca Quran tapi melalaikan apa yang diperintahkan oleh atasannya, maka itu
bacaan Al-Qur'annya tidaklah seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, karena dia melalaikan amanah yang diberikan kepadanya. Kecuali kalau dia sudah minta izin, maka selesai permasalahan. Kalau dia minta izin ke atasannya, selesai permasalahan. Taib, ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya amanah itu hukumnya wajib. Amanah hukumnya wajib karena dikatakan tidak sempurna atau tidak beriman seseorang yang tidak menjalankan amanah. Tatkala amanah ditinggalkan maka divonis tidak beriman, berarti amanah hukumnya wajib. Demikian juga tadi, kalau ada orang yang tidak mencintai kebaikan untuk tetangganya, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya. Kemudian juga jamaah sekalian, contoh yang lain dalam masalah solat misalnya, Nabi SAW ketika melihat ada orang yang solatnya terburu-buru, kemudian menemui Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali dan ulangi solatmu, sesungguhnya engkau belum solat, karena ada sesuatu yang ditinggalkan oleh orang ini. Ternyata beliau meninggalkan tumaknina dalam solatnya, sehingga solatnya tidak solat. Dia harus kerjakan syarat tersebut baru kemudian sebagai orang yang solat. Demikian juga kita harus mencintai tetangga kita, kebaikan sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk kita sendiri, baru dikatakan sebagai orang yang beriman, ya, sebagai orang yang beriman. Baik, ada juga di hadis yang lain yang lebih umum berkaitan dengan hubungan sesama muslim. Ya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudara muslimnya sama seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, ini lebih umum. Kalau tadi yang hadis yang kita bahas hanya khusus untuk tetangga, namun di hadis ini semua muslim hendaknya kita cintai kebaikan untuknya sebagaimana kita juga mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Di hadis ini jamaah sekalian, kita bisa mengambil pemahaman jika kepada saudara secara umum, saudara muslim secara umum, kita dianjurkan untuk mencintai kebaikan untuknya, maka apatah lagi jika itu berbicara tentang masalah tetangga yang lebih dekat. Bahkan jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang tetangga, Nabi SAW beliau pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW, ma zala Jibrilun yusini bil jar, senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrith, sampai aku, Nabi SAW mengatakan, sampai aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta warisan. Saking ditekankannya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, Nabi mengira tetangga akan mendapatkan yang namanya harta warisan. Tapi tidak demikian. Kalau misalnya kita meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak, insya Allah tetangga tidak butuh atau tidak termasuk ahli waris, ya, tidak termasuk ahli waris. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggandengkan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, jadi kalau ada orang yang ternyata mengganggu tetangganya, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan dipertanyakan keimanannya kepada hari akhir, karena Nabi menggandengkan antara berbuat baik kepada tetangga dan beriman kepada Allah serta beriman kepada hari akhir. Kemudian juga jemaah sekalian,
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan dengan penekanan yang lebih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sampai beliau mengulangi 3 kali. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Maka para sahabat mendengarkan hal tersebut, mereka berkata, "Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman wahai utusan Allah?" Dan engkau mengulangi sampai 3 kali dengan sumpah sekaligus. Qad khasiru, maka sungguh celakalah orang tersebut. Siapa mereka wahai utusan Allah? Qal, Nabi SAW berkata, "Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Adalah orang yang tidak aman tetangganya dari keburukan dirinya. Ini tidak beriman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan orang tersebut. Keburukan mulutnya mungkin menggibah, keburukan misalnya meletakkan sampah di tempat yang sembarangan sampai tetangganya terganggu dan lain sebagainya, maka ini terancam dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Cukup sampai di situ ancamannya? Tidak, jamaah sekalian. Bahkan lebih syadid lagi, lebih ditekankan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, "La yadkhulul jannah." Tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang ringan atau ancaman yang berat? Ancaman yang berat. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk di antara mereka yang mengganggu tetangga. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada hadis tentang ancaman bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Ya, kita selesaikan dulu ini, baru nanti sebutkan lagi contoh-contoh yang mengganggu tetangga. Baik, jemaah sekalian, hadis yang lain, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai utusan Allah, inna fulanata yudhkaru min katsiri salatiha. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang Masya Allah, dia sangat menjaga solat 5 waktunya dan menambah dengan solat sunnahnya. Dan kemudian wasiyamiha, juga sangat rajin. Selain puasa Ramadan, dia sangat rajin berpuasa puasa sunnah. Wasodaqotiha, dan dia juga Masya Allah, kalau ditanya tentang sedekah, maka dia adalah orang yang sangat dermawan, wanita yang sangat dermawan. Ghairu annaha tu'dhi jironaha bilisaniha. Akan tetapi ya Rasulullah, wanita ini punya sedikit kekurangan. Apa kekurangannya? Lisannya pedis, mengganggu tetangganya, suka menceritakan aib tetangganya, suka menggibah tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian? Innaha finnar. Sesungguhnya wanita itu dia termasuk penduduk api neraka. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya la khairu fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Baik, jangan ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan salatnya? Bagaimana dengan sedekahnya? Jamaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya semua orang Islam pasti akan masuk ke dalam surga, tetapi terlebih dahulu harus melewati yang namanya neraka. Seperti misalnya ada orang yang berbuat buruk kepada tetangganya, tapi dia punya pahala sholat dan lain sebagainya yang nantinya bisa menjadi sebab dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, mereka akan menerimanya, tetapi keburukannya kepada tetangganya dia harus dibersihkan terlebih dahulu di neraka. Demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jamaah sekalian, lalu kemudian laki-laki ini mengatakan, orang yang datang tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya Rasulullah, dan wahai utusan Allah, fa inna fulanata yudkaru min qillati siyamiha."
Kemudian ada seorang wanita yang sholatnya biasa, bukan juga biasa-biasa saja ya, karena kadang ada juga orang yang salah pahami. Oh, Islam itu harusnya biasa-biasa saja. Tapi biasa-biasa sajanya mereka definisikan dengan umumnya orang yang mengaku Islam. Begitu azan terdengar, biasa-biasa saja, kita lanjutkan pekerjaan kita. Ini katanya, oh jangan terlalu fanatik dengan agama. Ya, Islam itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa sajanya seperti apa? Azan, kita biasa-biasa saja duduk dan tidak melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian melihat kemungkaran biasa-biasa saja. Ini biasanya didefinisikan ya. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ada seorang wanita yang solatnya hanya solat 5 waktu. Ya, tidak menambah dengan solat sunnah. Kemudian tasaddaqa bil aswari minal aqid, dan dia juga bersedekah hanya dengan susu yang sudah dikeringkan. Akan tetapi la yu'zi jironaha, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Kira-kira bagaimana orang tersebut, wahai utusan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia di surga. Dan memang demikian jemaah sekalian. Ya, memang demikian. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ada seorang ulama yang ditanyakan kepada beliau, wahai Syekh dan lain sebagainya, bagaimana menurut Anda kalau ada orang yang Masya Allah menjaga solatnya yang wajib, kemudian menjaga solat sunnahnya, kemudian zakatnya yang wajib dikeluarkan, kemudian sedekah yang sunnah dan lain sebagainya dia jaga, puasanya juga demikian, tetapi dia suka menggibahi orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain dan sekian rentetan urusan dosa kepada makhluk yang lain. Kata para ulama, boleh jadi Allah gunakan orang ini berbuat baik agar pahalanya dilimpahkan kepada orang lain. Rugi kita jemaah sekalian. Kita yang sampai kemudian jidat kita mungkin hitam dan lain sebagainya, ya bukan berarti orang yang jidatnya hitam itu buruk ya. Mungkin sujud kita perbanyak dan lain sebagainya, tetapi pahala yang kita berikan kepada orang lain, pahala dari sholat kita berikan kepada orang lain. Antum mungkin masih mengingat hadis tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut, kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, kalau kita tidak punya rupiah dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahalanya yang bergunung-gunung. Pahala solatnya ada, menunjukkan bahasanya solatnya benar, ikhlas karena Allah, kemudian juga sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa pahala puasanya dan lain sebagainya. Akan tetapi dia pernah mengganggu kehormatan orang lain, tidak diminta kehalalannya di dunia, dia pernah mengambil hak orang lain, tidak meminta kehalalannya di dunia, maka pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia ambil haknya. Bagaimana kalau habis pahalanya masih ada orang yang dizalimi? Dosanya orang yang dizalimi dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau 40 tetangga kita dari depan, dari kiri, dari kanan yang datang menuntut kepada kita? Baik jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu hadis tentang orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu." Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan tentang buruknya tetangganya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itrah mata'aka fit thariq." Ya, beliau ini sebelum diberikan nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersabarlah. Kembali ke rumahmu dan bersabarlah." Ternyata orang ini datang lagi, "Ya Rasulullah, masih saja saya diganggu." Kata Nabi SAW, "Itrah mata'aka fit thariq." Kalau begitu, pulang ke rumahmu, keluarkan semua isi barang-barang di rumahmu. Ya, akhirnya orang yang dizalimi sama tetangganya ini, dia mengeluarkan semua barang-barangnya di jalanan, ya, sampai kemudian dilewati oleh
manusia. Qul faja'alan nasu yamurruna bihi. Manusia melewati orang tersebut. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, faja'alan nasu yas'alunahu fayukhbiruhum khabarahu. Kemudian orang-orang yang melewati tetangga yang dizalimi tadi, yang sudah mengeluarkan semua barang-barangnya di luar rumah, ditanya oleh manusia-manusia yang lewat, orang-orang yang lain yang lewat, kenapa engkau mengeluarkan barang-barangmu? Kata orang ini, karena saya merasa terganggu dari tetanggaku. Fala'anahu, maka semua orang yang lewat melaknat tetangganya. Wah, sungguh terlaknat itu tetanggamu, masa sampai segitunya, sampai engkau mengeluarkan barang-barang dan seterusnya. Akhirnya jamaah sekalian, kabar tentang laknat itu sampai kepada tetangga yang suka mengganggu. Maka ditanyakan, kenapa sampai kemudian kau mengeluarkan begini dan begini? Akhirnya orang yang mengganggu tetangganya juga melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, banyak orang yang lewat gara-gara fulan ini mengeluarkan barang-barangnya. Yang banyak orang yang lewat, saya dilaknat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah, sebelum orang-orang yang lewat itu melaknat engkau, Allah terlebih dahulu melaknatmu karena engkau mengganggu tetanggamu. Menunjukkan bahwasanya sangat keras peringatan bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangga, bisa mendapatkan laknat Allah dan laknat orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian orang ini mengatakan, qad aminta, kemudian orang ini mengatakan, kalau begitu wahai utusan Allah, saya tidak akan lagi, fa inni la a'udu, saya tidak akan lagi mengulangi mengganggu tetangga saya tersebut. Ya, ini menunjukkan peringatan keras bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Maka jemaah sekalian, di antara contoh yang mengganggu tetangga, ya di sini saya minta maaf kalau masih ada teman-teman yang merokok. Jemaah sekalian, terlepas dari mungkin sebagian orang masih menganggap bahwasanya rokok itu makruh, tapi jemaah sekalian, coba kita berpikirlah, ya kalau masih mau merokok ya tidak masalah ya, tapi saya ingin menanamkan ini, siapa tahu kita misalnya jemaah sekalian, asap dari rokok kita itu mengenai orang lain, kecuali kalau misalnya kita hisap rokok kita baru kita telan asapnya, ya itu tidak masalah ya, kita sendiri ya. Tapi jemaah sekalian, kalau misalnya asapnya rokok kita ini mengganggu orang lain, berapa banyak orang yang terganggu? Kira-kira jemaah sekalian, berapa pahala yang perlu kita siapkan untuk menebusnya? Kecuali kalau kita bisa minta maaf, ya, kecuali kalau bisa kita minta maaf. Dan jemaah sekalian, di antara buruknya rokok itu, ada di antara antum yang masih merokok. Saya tidak bertanya kepada yang tidak merokok ya. Di antara yang masih merokok, ada tidak yang merokok sebelum merokok baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak? Jawabannya mungkin tidak ada ya. Tapi jemaah sekalian, Ustaz, saya sudah ketagihan dan lain sebagainya. Islam datang bukan hanya untuk memenjarakan seseorang tanpa solusi. Di sana ada solusi. Yang pertama jemaah sekalian, berdoa kepada Allah. Jangan sandarkan kepada kemampuan kita, tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya begitu menyukai barang ini, tapi ini berpotensi untuk membahayakan saya. Ya Allah, mudahkan saya untuk meninggalkannya dan tinggalkan perlahan-lahan, ya mungkin diganti dengan gula-gula dan lain sebagainya. Ada kisah jemaah sekalian, ya ini penutup sebelum kita buka tanya jawab. Seorang guru di Arab Saudi, dia masih merokok dan mendatangi seorang syekh dan mengatakan, wahai syekh, saya melihat rokok itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Kata syekhnya, kalau saya bawakan dalil-dalil ini, dia mungkin tidak terima. Baik, kalau begitu, kalau engkau menganggap rokok itu baik, bagaimana kalau engkau, ya ditanyakan dulu, engkau punya istri dan anak? Dia bilang, punya. Baik, kalau engkau menganggap rokok itu baik, bagaimana kalau engkau pulang ke rumahmu, mendapati istri dan anakmu sedang merokok? Akhirnya karena dia guru, yang bertanya ini seorang guru, akhirnya dia berpikir sebentar, iya juga ya. Kalau saya dapati istri dan anak saya merokok, kira-kira saya larang atau tidak? Kalau Anda mengatakan saya melarangnya, kenapa dilarang? Bukankah itu baik?
Iya juga ya, akhirnya dia mengeluarkan rokoknya. Ya Syekh, mulai hari ini saya berhenti merokok. Ya, tapi jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak bisa seinstan itu. Tidak bisa seinstan itu kecuali orang-orang yang memang diberikan kemampuan di situ, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sedikit demi sedikit. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Kayaknya cukup dengan rokok tadi, Ustaz. Saya bukan mau pertanyaannya. Iya. Kalau misalkan tadi kan disebutkan di ayat itu ada bantu yang jolim gitu ya, ada nggak harus misalkan hutang 10.000 terus dibayar dengan puasa apa jasa berapa gitu, berapa waktu apa jasa gitu kan ada gitu. Apa itu? Zalim. Iya, jolim kan kita termasuk jolim ya, misalkan gitu ya. Menzalim, saya menzalimi tetangga. Iya, jadi misalkan kita punya hutang 10.000, apa buat dibayarnya itu apa dengan misalkan dengan cukup dengan sholat 5 waktu apa sedekah apa imbang gitu sedekah sama bayar utang 10.000 itu dengan sholat berapa itu, jadi itu ada nggak gitu? Baik. Jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang seperti yang disebutkan tentang saya, ada orang yang mengambil uangnya 10.000 tetangga misalnya, atau hak orang lain, apakah seimbang misalnya dengan sekian sholat dan lain sebagainya? Jawabannya jamaah sekalian, tidaklah kita temukan ada yang seperti itu. Adapun solusi dari kalau kita misalnya pernah mengambil hak orang lain, kita minta kehalalan hak tersebut kepada orang yang pernah kita ambil haknya. Orang yang pernah kita zalimi, kita minta maaf kepada mereka. Kalau dia meminta untuk dikembalikan, maka kita kembalikan sebanyak yang kita ambil, sesuai dengan yang kita ambil. Kalau dia ternyata halalkan, maka alhamdulillah, selesai permasalahan. Kalau tidak, maka ini kita akan lanjutkan urusannya di akhirat. Ya, dan dia minta nantinya bukan lagi 10.000, tetapi pahala yang dia ambil dari kita. Ya, dan tidak diketahui berapa kadarnya ya. Jangan sampai 10.000 pahala, wah ini banyak juga dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, bagaimana kalau kita pernah misalnya meminjam uang ke orang lain, lalu kemudian orang itu sudah meninggal dunia? Maka yang harus kita lakukan, cari ahli warisnya. Atau pernah kita ambil haknya orang lain, lalu kemudian kita sudah tahu, oh ahli warisnya ini, kita kembalikan ke ahli warisnya. Kita kembalikan kepada ahli warisnya. Kita sudah berusaha untuk mencari-cari ahli warisnya, tidak menemukan, maka jemaah sekalian, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah dan keluarkan jumlah yang sudah kita ambil sedekah atas nama orang tersebut. Semoga dengan itu menutupi apa yang sudah kita ambil dari haknya, dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita tidak menemukan ahli warisnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Ada lagi yang lain? Iya. Tapi kalau kita lakukan, kita keluarkan semua barang-barang kita juga nanti jadi aneh juga. Tapi begini, katanya boleh kita melaknat tetangga yang buruk tadi. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ini yang melaknat tetangga yang buruk tadi itu orang-orang yang melihat yang lewat ya, yang lewat, bukan orang yang dizalimi. Tentu jamaah sekalian, kalau ada tetangga yang berbuat buruk kepada kita, kita punya beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, bersabar. Kalau kita masih bisa bersabar, di antara salah satu penyebab orang Yahudi masuk Islam itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa diganggu, tetapi beliau bersabar. Ya, beliau bersabar, dan kesabarannya beliau yang kemudian mengambil hati orang-orang Yahudi. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka pilihannya, kalau misalnya ada tetangga kita yang mendolimi kita, mengganggu kita, pilihan pertama, kalau kita bisa bersabar, maka kita bersabar sambil menasihati tetangga kita. Saya merasa terganggu dengan ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita boleh
apa istilahnya, mendoakan, ya, doakan tetangga kita supaya dia sadar bahwasanya dia telah menzalimi kita. Dan pilihan terakhirnya kita pindah ke tempat yang lain, karena Nabi SAW mengatakan al-jar qabla diyar, ya, pilih tetangga sebelum membangun rumah. Al-jar qabla ad-diyar, atau kama qala ar-rasul, ya, pilih tetangga sebelum membangun rumah. Tapi jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selama dia manusia, maka insya Allah dia bisa luluh hatinya. Tadi wanita atau tadi orang yang dilaknat oleh orang-orang yang lewat setelah dia mengeluarkan barang-barangnya ini, dia kan kembali juga bertaubat dan mengatakan, saya tidak akan lagi mengganggu dan mengulangi perbuatan tersebut. Tapi ada lagi satu kisah jamaah sekalian tentang seorang tetangga, sama-sama punya sama-sama suami istri. Tetangga satu, si A sudah suami istri juga, si B juga sudah suami istri. Nah, di tetangga yang satunya ini, dia kalau bicara dengan istrinya dengan suara keras sampai terdengar kepada tetangganya, ya. Dan dia bilang, sayang, ya. Dia teriak-teriak istrinya, tapi dia panggil sayang, meskipun dia marah atau apa, meskipun dia bicara dengan istrinya dia dengan suara keras, sayang, buatkan saya makanan begini, terdengar sama tetangganya. Akhirnya tetangga di samping bilang begini, Mas, coba dengar itu di sebelah. Dia meskipun marah ke istrinya, dia tetap panggil sayang. Masa Mas tidak bisa seperti itu? Akhirnya jemaah sekalian, suami yang diprotes oleh istrinya ini, dia datang ke tetangganya sebelah dan mengatakan, Mas, masa gara-gara Mas ini saya diprotes sama istri saya? Kenapa sih Mas? Kalau Mas itu bicaranya teriak-teriak ke istri, kata si apa yang ditanya ini yang suaranya keras ini, Mas, istri saya itu budek. Nah, istri saya itu agak terganggu pendengarannya, makanya saya harus teriak-teriak. Makanya saya memanggilnya dengan sayang, dengan suara yang keras, mungkin terdengar di sini. Jadi jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hendaknya kita berhati-hati ya, jangan sampai tetangga kita terganggu dengan suara kita. Ya, karena ini bisa jadi konflik di sebelah ini. Ya, karena di sebelah tidak bisa dipanggil sayang dan lain sebagainya. Jadi pilihannya tadi ya, beberapa pilihan tadi. Insya Allah kita masih bisa bersabar dan mendoakan. Ada lagi? Jangan mulai. Kalau kita gibahin orang kafir gimana? Jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya menggibahi orang kafir? Jemaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kalau tidak salah ya, beliau memegang lisannya dan mengatakan ini benda yang tidak bertulan tetapi memang bisa membawa mudarat yang banyak. Jemaah sekalian, hindari ghibah, ya, hindari ghibah. Kalau dia non muslim, wallahu alam ya, nanti insyaallah berikutnya baru tidak bisa menjawab pada saat ini tentang menggibahi seorang non muslim. Tapi jemaah sekalian, ada hadis yang menyebutkan ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau akan mendatangi seorang ahlu kitab, ya, berarti non muslim, dan berhati-hatilah dengan doanya mereka, jangan sampai engkau menzalimi mereka, ya, jangan sampai gibahnya kita ini juga masuk ke ranah zalim kepada mereka. Doanya mereka kepada kita juga akan makbul, ya, meskipun dia non muslim, ya, dan sampai dia juga mendoakan sesuatu yang jelek-jelek kepada kita. Maka berhati-hati, mungkin dihindari ya. Nanti kita pertegas lagi ini. Untuk saat ini belum bisa kami jawab masalah tadi. Tapi ada lagi yang lain? Iya. Kenapa? Jalan, menghalangi jalan. Namun jalan itu adalah hak atau tanah yang dia bangun itu tembok, itu hak dari yang punya.
Tanahnya memang yang punya. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya apakah itu termasuk mendolimi tetangga? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau antum melihat, ya kalau mungkin yang pernah umroh di sana Arab Saudi itu, di lorong-lorong hotel, samping-samping hotel itu memang biasa dibukakan jalan kecil. Ya mungkin pemilik hotel juga sudah membebaskan tanah tersebut, tetapi mereka memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menghuni hotel tersebut supaya bisa berjalan kaki lebih cepat menuju Masjidil Haram. Dan jemaah sekalian, orang yang memudahkan urusan orang lain, itu juga Allah akan mudahkan urusannya nanti di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Maka jemaah sekalian, meskipun misalnya kita punya kita yang punya lahan, kalau memang misalnya tetangga kita butuh dengan jalan tersebut, maka luangkan saja, ya biar berikan supaya dia bisa lewat di situ. Ya karena memudahkan seseorang akan membuat kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.